Selamat sore pemirsa, telah Anda saksikan rangkuman berita pilihan ini sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasid. Kita awali News sore hari ini dengan informasi Otto Hasibuan pengacara Joko Chandra yang mempermasalahkan penahanan kliennya serta informasi berbagai pihak yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Otto Hasibuan menjadi kuasa hukum terpidana korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Usai menyambangi rutan Bareskrim Mabes Polri, Otto mempertanyakan dasar penahanan Joko Chandra. Menurutnya dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, tidak ada perintah penahanan. Menurut saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, di dalam putusan daripada Mahkamah Agung tentang PK, tidak ada di sana perintah untuk Pak Joko ditahan. Ya kan? Nah, kalau tidak ada perintah untuk ditahan, kenapa dia ditahan gitu loh? Itu yang harus menjadi persoalan. Apakah itu nanti cukup Kejaksaan Agung yang akan bisa memberikan klarifikasi? Apakah ini harus mengajukan pra-peradilan atau tidak? Kita juga belum tahu. Tetapi yang pasti kita sedang mempertanyakan dasar penahanan terhadap Joko Chandra. Sebelumnya, Joko Chandra resmi ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta Jumat malam. Joko Chandra ditahan untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko Chandra yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel yang berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabareskrim Polri memimpin langsung penangkapan buron kasus Bank Bali ini. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka pengacaranya Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air pada bulan Mei dan Juni lalu. Saat itu Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta serta menumpang jet pribadi ke Pontianak sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang Juli ini. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. 3 jenderal di Mabes Polri kena getah dicopot dari jabatannya. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatannya Kepala Divisi Hubungan Internasional. Lalu Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya Sekretaris NBC Interpol Indonesia. Khusus Brigjen Prasetyo, Mabes Polri juga menjeratnya dengan kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan surat jalan palsu demi memuluskan langkah Joko Chandra berpergian selama di Indonesia. Badai tak hanya ada di Mabes Polri, Kejaksaan Agung juga harus mencopot seorang jaksa karena sempat bertemu Joko Chandra di Malaysia. Namanya Pinangki Sirnamalasari, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Ia dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Kini Joko Chandra berada di tangan Mabes Polri. Ia harus mempertanggungjawabkan vonis Mahkamah Agung 2 tahun penjara di tahun 2009. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, artis FTV Ike Muti menyampaikan permintaan maaf kepada Pemprov DKI Jakarta melalui unggahan di media sosial hari ini. Permintaan maaf merupakan buntut kekecewaannya atas pembatalan proyek web series yang rencananya melibatkan dirinya. Usai menyatakan kekecewaannya kepada Pemprov DKI Jakarta, Artis Ike Muti justru meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Ike Muti mengaku kaget saat unggahan kekecewaannya viral di media sosial. Kekecewaan Ike Muti usai batalnya proyek web series Pemprov DKI Jakarta yang melibatkan dirinya. Namun belakangan pembatalan proyek bukan dari pihak Pemprov DKI Jakarta, melainkan dari pihak Marathika Agency. Ike Muti meminta maaf atas unggahannya yang membuat kegaduhan. Artis FTV Ike Muti disomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek Pemprov DKI Jakarta dan fotonya bersama Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya. Terkait hal itu, agensi meminta maaf dan menyebut bahwa Ike Muti tidak salah. Pemprov DKI Jakarta melayangkan surat somasi pada Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti. Hal ini berawal dari unggahan di Instagram Ike yang menyatakan proyek Pemprov DKI Jakarta memberi syarat harus menghapus fotonya bersama Presiden Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta menilai unggahan Ike pada Kamis 30 Juli tersebut tidak benar. Dalam surat somasi, Pemprov DKI Jakarta memberi waktu 2 kali 24 jam terhitung 31 Juli. Ike diminta untuk menjelaskan proyek apa yang dimaksud dan siapa penanggung jawabnya. Selain itu, Ike juga diminta menerangkan siapa yang meminta menghapus fotonya bersama Presiden Jokowi dan bukti komunikasi terkait dugaan instruksi tersebut. Terkait kekisruhan ini, agensi Marathika meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam akun Instagramnya, agensi Marathika menjelaskan permasalahan ini dimulai saat mereka dihubungi untuk sebuah proyek film dan meminta Ike Muti untuk ikut audisi. Marathika juga menjelaskan kesalahan. Agensi menganggap bahwa proyek tersebut milik Pemprov DKI Jakarta karena mengambil latar Jakarta. Marathika menyebut Ike Muti tidak bersalah. Ike memperoleh informasi yang salah dari pihak agensi. Selain meminta maaf, Marathika juga mendoakan agar film pendek tetap terlaksana. Pemirsa, artis FTV sekaligus bakal calon wakil wali kota Cilegon, Lian Firman, diserbu ibu-ibu saat berkunjung ke kawasan Grogol, Cilegon, Banten. Lian Firman optimis bertarung dalam pilkada meski tanpa dukungan partai. Mengabaikan protokol kesehatan dengan berkerumun, seperti inilah suasana saat warga bertemu artis FTV Lian Firman. Memiliki bekal popularitas, Lian Firman akan mencoba peruntungan dalam pilkada kota Cilegon sebagai bakal calon wakil wali kota. Artis FTV ini bersama pasangannya Ali Mujahidin memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Alhamdulillah. Mari kita foto bareng ya. Gunung Selamat. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bersama pasangannya Teguh Prakosa belusukan ke tengah masyarakat. Saat bertemu sejumlah anak, Gibran membagikan buku. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka belusukan ke tengah masyarakat sekaligus menyaksikan penyembelihan hewan di jajaran Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Tak hanya bertemu warga, Gibran bersama pasangannya Teguh Prakosa juga bersilaturahmi ke jajaran tingkat ranting PDIP. Belusukan ke tengah masyarakat ini dilakukan putra Presiden Jokowi untuk lebih mengenal masyarakat, tokoh maupun satgas di tingkat ranting. Kan hanya untuk silaturahmi aja. Kalau yang lain-lain nanti baru kita diskusikan ketika musran. Minggu depan kan musran. Habis itu kita mulai intens lagi turun ke bawah.
Kalau yang namanya ide, aspirasi, kritikan, masukan kan udah saya tampung dari mulai tahun-tahun lalu. Ya. Dan ya mulai September baru saya paparkan visi dan misinya. Saat bertemu sejumlah anak, Gibran membagikan buku tulis kepada anak-anak usia sekolah yang tetap belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, bakal calon penantang putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Solo, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari mulai mempersiapkan langkah politik. Putri Wulansari bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh, mulai dari tokoh politik hingga budaya di Kota Solo. Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari atau yang biasa disapa Jeng Putri memanfaatkan waktu sebelum pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020 dibuka pada 4 hingga 6 September mendatang. Jeng Putri bersama relawan melakukan kegiatan sosial dengan membagikan masker bagi warga yang membutuhkan. Ia juga tengah menyiapkan langkah politik dengan bersilaturahmi dengan tokoh partai, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga tokoh budaya di Kota Solo. Sejauh ini Jeng Putri mengakui memiliki kesamaan visi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sudah pasti kami temui dan memiliki harapan yang sama adalah dari PKS. Ya. Kalau komunikasi masih ada intens karena kami berusaha untuk terus ada konsolidasi dengan beberapa partai-partai gitu kan, dan memang kami masih terus berdiskusi baiknya ke depan itu akan seperti apa. Terkait konsolidasi politik, Jeng Putri bersama tim relawan tengah mempersiapkan kendaraan politik untuk memuluskan jalannya ke pemilihan Wali Kota Solo Desember mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa diprediksi menjadi calon terkuat untuk memenangkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Penantang Gibran pun mulai bermunculan. Mereka adalah putra dan putri Keraton Solo, serta calon independen yang berprofesi sebagai penjahit dan ketua RW. Pertarungan memperebutkan kursi nomor 1 di Surakarta, Jawa Tengah mulai menghangat. Saat ini sudah ada 4 nama bakal calon wali kota yang akan mewarnai perebutan tahta Surakarta. Nama-nama ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang akan berpasangan dengan Teguh Prakosa, Bagio Wahyono dengan FX Suparjo, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi, dan Bendoro Raden Mas Suryo Shailendra Supomo. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa direkomendasikan PDI Perjuangan. Pasangan Gibran Teguh ini menjadi calon terkuat mengingat Surakarta merupakan basis suara PDI Perjuangan. Sementara pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo maju dari jalur independen. Bagio telah menyerahkan berkas dukungan perbaikan ke KPU daerah sebagai syarat bertarung di Pilkada Surakarta 2020. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono ke-12 ini dinilai cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki minimal 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain telah merapat ke barisan Gibran Teguh. Belakangan BRA Putri Wulansari Dewi disebut-sebut mendekati Ahmad Purnomo yang terlempar dari bursa bakal calon wali kota yang diusung PDIP. Selain itu muncul nama Bendoro Raden Mas Suryo Shailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII. Shailendra masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak, terutama PKS. Shailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Idriah yang saat ini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama-nama calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan banyak bermunculan, namun belum juga ada pengumuman resmi. Sementara Golkar menegaskan dukungannya kepada menantu presiden dan membebaskan Bobi memilih pendamping. PDI Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi di Pilkada Medan 2020 dengan dukungan sejumlah partai. Setelah menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution hampir maju sebagai calon wali kota yang diusung PDI Perjuangan, mulai bermunculan nama-nama calon pendamping suami dari kahiyang itu.
Dari berbagai nama yang muncul, salah satu yang berpeluang mendampingi Bobi adalah Aulia Rahman, kader Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Bobi dan Aulia sudah pernah bertemu di beberapa kesempatan. Namun untuk pastiannya masih menunggu peresmian dari pimpinan pusat kedua partai. Datanya itu ada di DPD yang sudah dikirim ke DPP. Kita tinggal di DPC tinggal menunggu keputusan DPP, keputusan seperti apa. Siapa yang nanti yang ditunjuk oleh wali kotanya DPP, siapa juga yang ditunjuk wakilnya oleh DPP, seperti itu. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Salah satunya adalah Partai Golkar. Bahkan partai berlambang beringin itu membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai calon wakil wali kota Medan. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Cabang. Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.